Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Meiman di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun yang di luar Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, di awal bulan Februari ini, saya percaya semangat tahun baru yaitu semangat optimisme untuk mendapatkan suatu target masih menyala dan menggelora di antara kita. Baik kita sebagai pengusaha, akademisi, karyawan, pelajar, maupun Anda sebagai bapak ibu rumah tangga. Semangat ini perlu kita pertahankan di tengah persaingan di berbagai bidang di dunia ini. Melihat kondisi di dunia ini yang semakin banyak persaingan, juga perkembangan teknologi yang semakin maju, maka Anda dan saya dituntut untuk bersikap bijak. Bijak dalam tingkah laku, bijak dalam mengambil keputusan, dan bijak dalam berpendapat. Hal ini sangat diperlukan agar kita tidak salah melangkah dan salah bertindak untuk sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Demikian beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi. Marilah kita gunakan hak pilih kita, pilihlah dengan bijak karena pilihan Anda akan mempengaruhi Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dengan Anda menggunakan hak pilih secara bijak, maka Indonesia akan mempunyai pemimpin yang terbaik dari yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Belajar bijak, inilah tema firman Tuhan yang sebentar Ibu Pendeta Lois akan sampaikan untuk kita semua. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti atau biskuit dan anggur atau sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya Betty dan GCC Band akan menyanyikan satu buah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, dan kitalah orang-orang itu, Bapak Saudara. Amin. Mari yang setuju bersama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bersama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
percaya pemeliharaanmu. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bersama-sama katakan selamanya. Sekali lagi kita katakan Bapak Saudara, selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya sangat berbahagia karena pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita harus menjadi manusia yang bisa belajar bijak. Bijak itu, untuk menjadi bijak tidak diterima begitu saja, ya. Tapi untuk menjadi bijak kita harus berusaha dengan keras. Tidak ada yang mengalami kebijaksanaan itu dengan tiba-tiba, kecuali dia sudah melatih dirinya berulang-ulang untuk menjadi orang yang bijak. Saudara-saudara, belajar bijak merupakan sikap seseorang dalam bertindak, sikap seseorang dalam memberikan respon saat dia mendengar sesuatu berdasarkan akal budi yang sehat, yang logis, sehingga dapat menghadapi berbagai keadaan, situasi dengan tepat dan baik. Jadi hidup bijak itu akan membuat kita memiliki satu kehidupan yang bermakna. Satu kehidupan yang bermakna dan bijak itu bukan diperoleh karena saya sudah tua, sudah lanjut usia. Enggak, ada orang yang sudah lanjut usianya juga tidak bijak. Kalau ngomong sembarangan saja, ya. Tetapi hidup bijak itu dikatakan kita akan memperoleh jika kita menggunakan hidup kita memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan, perkataan Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita dengar, itu yang akan menjadikan kita manusia-manusia yang bijak. Haleluya. Saudara-saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia, bijak artinya selalu menggunakan akal budi. Memiliki pengalaman, pengetahuan, menjadikan kita orang yang arif, orang yang pandai, orang yang cermat, orang yang teliti, dan orang yang punya pikiran yang tajam. Artinya pikiran yang tajam itu bisa menilai, bisa mengolah yang baik dan yang buruk. Dan bijak menurut Alkitab itu mengatakan kemampuan untuk memahami dan menangani kehidupan dengan cara yang benar, yang akan menghasilkan damai sejahtera. Saudara-saudara, jadi Alkitab juga memandang kebijaksanaan sebagai sesuatu yang sangat penting dan berharga. Karena Tuhan ingin kita semua sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang bijak. Kalau kita memiliki hati yang bijak, perkataan kita, keputusan kita tidak sama dengan orang yang tidak memiliki hati yang bijak. Karena itu jangan kita mengabaikan kebijaksanaan dan jangan kita berpikir sama aja, bijak nggak bijak, nggak sama. Mengapa? Karena kebijaksanaan itu merupakan hadiah dari Tuhan. Saudara, kalau memberi hadiah diberikan ke sembarangan orang? Tidak.
kita memberi hadiah, kita tahu siapa yang patut mendapat hadiah. Ya. Nah, kita harus menghargai kebijaksanaan yang Tuhan berikan sebagai hadiah itu dan menggunakannya dengan baik dan tepat. Amsal 2 ayat 11 mengatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Dan satu lagi Amsal 13 ayat 14 mengatakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Kalau saudara membaca Alkitab, dulu waktu kami masih kecil, kalau kami membuat kesalahan, papa saya selalu menghukum kami dengan membaca Amsal Soleman. Dulu namanya Amsal Soleman ya, di Alkitab yang lama. Kita satu yang nakal, waktu itu kita bertiga sudah agak besar dan bisa membaca. Satu yang nakal, tiga-tiganya harus baca Alkitab. Saudara-saudara, mumet kan? Dan bukan hanya satu fatsal, ditentukan. Hari ini baca fatsal ini sampai ini. Besok baca ini sampai ini. Sampai kadang-kadang saya mengatakan pada adik saya, jangan sekali-kali nakal lagi ya. Jadi kalau dihukum, tiga-tiganya dihukum. Aduh, sampai saya berkata, memang enggak ada hari tanpa hukuman. Ya, harus ada hari dengan hukuman. Baca Alkitab. Memangnya anak kecil kalau disuruh baca Alkitab senang? Enggak mungkin, saudara-saudara. Ya, seringkali kalau baca Alkitab tidur. Dan kita dibiasakan, saya dibiasakan oleh orang tua saya, setiap pagi jam 5 itu sudah harus bangun. Enggak bangun, diseret saudara-saudara. Untuk apa? Untuk berdoa dan membaca Alkitab. Nah, itu yang saya dapatkan. Dari situ saya tahu kitab Amsal ini berbicara tentang kebijaksanaan, tentang hikmat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Amsal Soleman itu hanya 31 fatsal, karena itu saudara mulai besok baca ya, satu hari satu fatsal. Dan renungkan, saudara akan mendapatkan hikmat dari pembacaan itu. Nah, saudara-saudara, memiliki kebijaksanaan merupakan sumber kehidupan. Kita akan terpelihara, kita akan terhindar dari jerat maut. Bukan kata saya, tapi kata Alkitab, kata firman Tuhan. Kalau kita benar-benar menghargai kebijaksanaan yang Tuhan berikan, hidup kita akan luput dari segala tipu daya iblis ini. Saudara-saudara, tahukah saudara ada perbedaan antara bijak dan pintar? Ada orang yang mengatakan bahwa orang bijak dan orang pintar itu sama. Enggak. Orang pintar belum tentu bijak. Dia hanya pintar akalnya. Dia hanya punya kepandaian di pikirannya. Mungkin orang itu punya berbagai macam titel, ya, DR, DRS, apalagi nggak tahu sambungannya, namanya satu dan embel-embelnya di belakang dan di depan itu sangat banyak. Tetapi itu tidak menentukan bahwa dia adalah orang yang bijak. Perhatikan saat dia berbicara, perhatikan perbuatan yang dilakukan terhadap sesama, terhadap keluarga. Dan kita akan mengetahui dan kita bisa menilai orang itu bijak atau tidak. Saudara-saudara, karena itu seseorang bisa menjadi orang pintar dalam sehari. Tetapi untuk menjadi bijaksana tidak bisa dilakukan dalam sehari. Dia harus terus-menerus melatih diri dan mengambil keputusan yang tepat dan kesempatan yang baik untuk menentukan dan menjatuhkan pilihan. Saudara-saudara, bijaksana itu penting karena akan membantu kita membuat keputusan-keputusan yang tepat. Akan membantu kita memahami kehendak Tuhan dan juga akan membantu kita untuk menghindari kebodohan. Karena itu kita mau belajar. Jangan mengabaikan kebijaksanaan. Banyak anak-anak muda di sini, orang tua yang membawa anak-anaknya beribadah bersama-sama,
saya doakan supaya anak-anak ini bisa menerima ajaran, didikan yang diberikan orang tua, karena orang tua punya satu tujuan untuk menjadikan mereka menjadi orang-orang yang bijak dan disukai Tuhan. Kita akan melihat sebuah contoh dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 42. Ayat-ayat itu menceritakan tentang sepasang suami istri, yaitu Nabal dan Abigail. Ya, Nabal dan Abigail. Setiap manusia tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain. Misalnya ditolak, dihina, apalagi bila kita tidak melakukan perbuatan bodoh, lalu kita tidak disukai, ya. Orang yang melakukan perbuatan bodoh dan tidak disukai aja kadang-kadang nggak bisa terima. Nah, hal itu yang dialami oleh Raja Daud. Siapa Raja Daud? Raja Daud seorang raja Israel yang besar. Waktu itu mereka tinggal bersama dengan Nabal dan Abigail di kota. Dan Daud selalu menjaga kawanan domba Nabal yang sangat banyak. Nabal itu seorang petani yang kaya, punya 3.000 ekor domba, dan juga dia punya berbagai macam harta, sehingga Nabal ini tidak kekurangan secara ekonomi. Nah, satu ketika Daud dan orang-orangnya itu datang kepada Nabal. Karena tahu Nabal punya banyak domba, banyak kambing. Dan saat itu Nabal sedang panen bulu domba. Lalu Daud datang, menyuruh orang-orangnya datang kepada Nabal dan berkata, berikan kami sedikit makanan. Karena kami sudah menjaga kambing dombamu dengan baik. Dan tidak ada seekor pun yang hilang ataupun binasa. Saudara-saudara, tapi apa jawab Nabal terhadap utusan-utusan Daud? Kok enak kamu hanya mau minta bagian, hanya mau minta makanan dari kami dan tidak bekerja? Ya, seringkali kita juga berpikir begitu ya. Ada orang yang sudah membantu kita dengan baik, kita lupakan. Dan saat orang itu membutuhkan pertolongan kita, lalu kita berkata, kok enak minta bantuan. Saudara-saudara, nah ini yang terjadi dengan Daud. Salah satu pegawai Nabal itu mendengar perkataan yang kasar dari Daud dan membuat Daud marah sehingga bertindak. Mereka akan membunuh Nabal. Bukan pegawai Nabal tapi pegawai Daud. Ya, pegawai Daud itu mendengar perkataan yang kasar dari Nabal dan Daud berpikir akan membinasakan Nabal. Bukan hanya Nabal seorang diri, tapi juga keluarganya. Usahanya akan dibuat porak-poranda. Nah, kabar itu didengar oleh Abigail, istrinya. Dia mendengar laporan dari orang bawahannya. Dan dia tidak berkata, kamu orang bawahan apa? Laporanmu belum tentu benar. Saudara-saudara, tapi Abigail menghargai laporan dari orang bawahannya. Dan dia bertindak dengan tepat. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari kisah Nabal dan Abigail ini? Yang pertama, mereka bukan pasangan yang ideal. Coba aja kalau kita membaca arti namanya, Nabal itu arti namanya itu jelek ya. Arti namanya itu bebal, sukar diatur, sukar diajak bicara ya. Orangnya keras, kata-katanya kasar, perbuatannya jahat. Itu Nabal. Abigail mempunyai arti nama yang baik. Bapakku memberikan sukacita. Ada sumber sukacita di dalam kehidupannya. Tapi anehnya orang dengan dua karakter ini bisa hidup bersama. Dan kita membaca di Alkitab, walaupun satu bebal, satu sering memberi sukacita, tapi mereka tidak pernah bertengkar. Saya teliti, ya ternyata mereka nggak pernah bertengkar. Nah,
Itu yang terjadi dengan pasangan Nabal dan Abigail. Pasangan yang tidak ideal. Saudara-saudara, waktu saudara mau menikahkan anak atau para remaja yang sedang berpacaran dan akan menikah, jangan tergesa-gesa. Perhatikan dengan baik sifat pasangan yang akan menjadi pendamping seumur hidup. Apa yang kalian lihat di mata, kelihatannya baik, kelihatannya energik, kelihatannya sumeh, ya. Tapi di belakangnya saudara tidak tahu apa yang tersimpan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, karakter atau pasangan yang ideal ini tentunya menginginkan karakter yang sama. Saudara-saudara, peringatan bagi kita semua untuk memiliki pasangan yang ideal. Kita semua kepingin kalau menikah itu bisa menikah dengan orang yang bisa diajak ngobrol. Kalau saudara menikah dengan patung, rumah tangga itu akan sepi, sunyi, sepi. Tapi tentunya kita kepingin suami istri itu bisa ngobrol, bisa bercanda, ya, bisa tertawa. Dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ada orang yang gemarnya hanya baca buku terus. Gak peduli keluarganya. Tinggalkan sifat itu. Hargai kalau kamu sudah berkeluarga. Saya waktu menikah dengan suami saya, ini saya cerita ya. Suami saya orangnya suka baca. Satu ketika saya berkata kepada suami saya bukan menikah dengan perpustakaan. Ya, saya menikah dengan manusia. Karena itu saya enggak mau menyapa perpustakaan. Sejak itu dia berubah. Ya, mungkin dulu dia senang baca terus sampai lupa makan, lupa istri. Kalau sudah punya istri. Lalu itu satu ketika saya berkata, waktu itu kami belum punya anak. Saya bilang, saya enggak menikah dengan perpustakaan loh. Saya menikah dengan manusia. Karena itu saya minta dihargai. Saudara-saudara, itulah pasangan yang ideal. Harus bisa mengerti keadaan pasangannya. Ada pasangan yang suka kerja. Sampai dia seorang bos kelihatannya seperti kuli. Lalu bagaimana istrinya? Kira-kira bisa nerima enggak? Saya pernah melihat pasangan suami istri ini pergi bersama. Saudara tahu suaminya berjalan di depan, istrinya di belakang. Lalu saya tanya, itu loh suamimu, maju sana. Moh isin aku. Kenapa? Kamu lihat modelnya. Orang kaya kayak orang gembel. Saudara-saudara, itu seringkali kita tidak menyadari hal-hal yang sepele terjadi dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, pasangan yang ideal akan saling menghargai. Kalau saudara mau menikah, ada yang mau menikah, tanggal 24 nanti ada yang mau menikah. Sudah lihat pasanganmu ideal atau enggak? Sudah diteliti? Kalau belum masih ada waktu, bisa ditunda. Ya, Yosi dan Daan. Yang kedua, Nabal dan Abigail ini punya karakter yang berbeda. Ya, punya karakter yang berbeda. Nabal seorang pengusaha yang berhasil, mempunyai kekayaan, tetapi arti namanya itu enggak bagus. Bebal, sukar diajak bicara, sukar diatur, ya. Orangnya keras, kasar. Kata-kata dan perbuatannya juga jahat dan tidak disukai oleh orang. Walaupun orang itu kaya, punya banyak harta, kalau karakternya jelek, karakternya kasar, sifatnya pelit, ya, orang tidak akan menyukai, orang akan menjauh. Jangan deket-deket sama orang itu. Dia orang pelit, nggak bisa kecorok, ya, nggak bisa kecorok hartanya. Jangan deket-deket. Kita tentunya nggak mau dijauhi seperti itu. Kita ingin hidup bersama dengan lingkungan yang baik, yang akrab, yang akan saling memberkati. Saudara-saudara, Nabal tidak peka terhadap permohonan orang-orangnya Daud. Ya, dia tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan.
Tahukah saudara, Tuhan memberkati kita semua supaya kita bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Ya, Tuhan memberkati kita semua supaya kita bisa berbagi dengan sesama kita. Saudara-saudara, Nabal ini menunjukkan pada kita bahwa tidak semua orang yang cinta Tuhan itu bisa memberikan atau bisa berkorban. Nabal ini siapa? Nabal ini keturunan Kaleb, orang yang melayani Tuhan. Ternyata dia bukan orang yang seperti Kaleb yang bisa berbagi dengan sesamanya, tetapi hatinya begitu keras dan begitu pelit. Saudara-saudara, jangan kita menjadi orang yang pelit dalam kehidupan, baik terhadap sesama juga terhadap Tuhan. Minggu ini saya kenyang dijamu. Ya, ada seorang saudara yang saya nggak pernah berhubungan dengan dia. Tahu-tahu datang ke rumah, saya dijemput, diajak makan. Saya bilang nggak mau, saya lagi repot. Enggak, ayo harus pergi, harus keluar dari rumah supaya nggak stres katanya. Waduh, saya dianggap orang stres nih. Ya, lalu saya diajak makan ke daerah perhutani. Ya, saya senang ya bisa lihat pemandangan, makan kenyang, lalu pulang. Besok paginya dijemput lagi, saya bilang nggak bisa, harus keluar. Ya, hari Rebo dia bilang, hari ini mau kemana? Hari ini nggak kemana-mana, saya mau di rumah. Saudara-saudara, lalu dia berkata kepada saya begini pada waktu hari kedua, saya belajar untuk memberi. Saya mendengar firman Tuhan, orang yang memberi akan diberi. Dan saya mempraktekkan firman Tuhan ini. Saya belajar untuk memberi supaya saya juga diberkati. Dan memang saya melihat orang ini bukan orang yang pelit. Dia suka menolong orang. Ya, gampang sekali menolong orang. Gampang sekali mengulurkan tangan. Melihat orang yang susah, melihat orang yang berkekurangan. Dan saya melihat biarpun dia sederhana, tapi kesederhanaannya itu diberkati oleh Tuhan. Dan saya melihat tidak pernah kekurangan dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar. Saat kita memberi, mungkin kita tidak mengharapkan untuk mendapatkan balasan. Tetapi Tuhan yang akan memberikan balasan melalui orang-orang yang tidak kita duga. Nah, Nabal ini punya seorang istri namanya Abigail. Abigail ini seorang ibu rumah tangga yang ramah, tapi bukan lemah. Yang bisa dikerjain, tidak. Abigail ada seorang istri yang tahu tugasnya sebagai istri dan mengatur rumah tangga dengan baik. Jadi para istri-istri jangan bangga kalau kalian itu lebih dari suamimu sehingga bisa mengusahakan lebih dari suamimu. Tapi ingat, rumah tangga itu juga perlu dijaga. Rumah tangga itu juga perlu dirawat. Jangan sampai kita pergi bekerja di dalam rumah tangga itu enggak karu-karuan, enggak bersih, kotor, dan lain-lainnya. Nah, saudara-saudara, Abigail ini seorang ibu rumah tangga yang ramah. Tahu tugasnya sebagai seorang istri. Bisa mengatur rumah tangga dengan baik dan membantu pekerjaan suaminya. Membantu untuk bekerja. Saudara-saudara, dua manusia dengan dua macam karakter yang berbeda bisa tinggal dalam sebuah rumah. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tahukah saudara bahwa peranan seorang istri dalam rumah tangga itu sangat penting. Jatuh bangunnya sebuah rumah tangga tergantung bagaimana cara istri yang bijak mengatur dan mengelola rumah tangga itu dengan baik. Saudara-saudara, saya katakan tadi Abigail mempunyai nama, Bapakku memberi sukacita. Sesuai dengan namanya, Abigail memiliki sukacita dalam hidupnya. Walaupun pernikahannya itu dianggap tidak memberi sukacita, banyak perbedaan, tapi tidak ada selisih paham dan tidak ada kata-kata yang diucapkan, aku mau cerai. Alkitab tidak mengatakan itu. Saat-saat ini banyak terjadi perpecahan, perceraian. Ya, ada orang yang sudah menikah 10 tahun,
15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba saya mendengar mereka mau bercerai. Lalu saya tanya, waktu mau menikah apa yang kamu lihat? Ya, cantiknya, seksinya, gantengnya, kayanya, ya. Waktu kamu mau menikah, janji apa yang kamu ucapkan di hadapan Tuhan? Ya, mau sehidup semati, susah, sukar, sakit, sehat dijalani bersama. Tetapi kenyataannya apa? Saudara-saudara, karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus teliti dengan baik saat kita mau menikah. Jangan lihat, orang itu pintar cari duit. Orang itu ramah kelihatannya. Itu tidak menjamin. Periksa sedalam-dalamnya. Bagaimana keadaan orang itu. Baru kita menentukan. Nabal dan Abigail memiliki perbedaan yang besar. Tapi mereka bisa bersatu. Jangan saudara lalu berkata kepada saya, itu Nabal Abigail aja bisa bersatu. Itu Nabal dan Abigail, tapi saudara belum tentu. Ya, saudara belum tentu bisa melakukan itu. Karena banyak perjuangan yang harus dilakukan. Yang ketiga, keunggulan Abigail tetap tenang walaupun menghadapi saat yang berat. Ya, Abigail diakui sebagai seorang wanita yang bijak, seorang wanita yang cantik. Bijak disebutkan lebih dahulu karena bijak itu lebih utama daripada cantik. Banyak orang yang cantik tapi tidak bijak, tinggalkan mereka. Saudara-saudara, orang yang cantik tanpa kebijaksanaan memiliki satu kehidupan yang tidak bermakna. Menjadi bijak bukan hanya tuntutan seorang suami, seorang pria, tetapi juga tuntutan bagi seorang wanita, istri, untuk berlaku bijak dan mempertimbangkan keputusan-keputusan yang akan diucapkan atau dinyatakan. Saudara-saudara, kita harus jadi bijak dengan menggunakan akal budi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Karena kebijaksanaan itu akan jadi pagar bagi hidup kita. Kebijaksanaan itu akan membangun pagar untuk menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Orang bijak biarpun tidak cantik, Tuhan akan membuat dirinya jadi cantik, memiliki hati yang cantik. Abigail ini juga cepat tanggap dan melakukan tindakan dengan benar. Saat dia mendengar laporan, ya, permohonan Daud yang ditolak oleh Nabal, sehingga Daud merencanakan untuk membinasakan seluruh keluarga Nabal. Abigail melihat ada bahaya yang mengancam keluarganya. Abigail tidak bersikap masa bodoh, tetapi dia bertindak tanpa memberitahu suaminya. Memang gak boleh ya, kadang-kadang kita bertindak tanpa suami kita tahu. Misalnya, saudara ingin menyelamatkan keuangan keluarga. Tiba-tiba saudara utang di luar. Ini sama sekali tidak boleh. Ya, lalu diam-diam tanpa diketahui suami. Nanti sesudah utangnya numpuk, baru suaminya tahu. Sampai akhirnya bangkrut. Saudara, itu tidak boleh. Tapi tindakan Abigail tidak seperti itu. Dia tahu diri, tahu mengatur waktu, tahu mengatur harta kekayaan suaminya. Apa yang diminta oleh Daud? Daud hanya minta 200 roti, 2 buyung air, 5 domba, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Permintaan yang sepele. Permintaan itu dibandingkan dengan harta yang melimpah dari Nabal tidak ada artinya. Abigail segera menyiapkan itu, dia cepat tanggap, bertindak dengan berani, menunjukkan kemurahan hatinya, sehingga rencana Daud untuk membinasakan keluarga Nabal dan Abigail ini digagalkan. Saudara-saudara, tahukah kita semua bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa menggagalkan kejahatan orang. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa membuat orang yang ingin berbuat jahat berhenti dan menghargai apa yang kita lakukan. Dan Abigail berani menentukan sikap.
sebagai seorang istri yang penuh dengan pergumulan, kita pun harus punya keberanian untuk menentukan sikap. Walaupun sebagai seorang istri, kita harus tunduk kepada suami kita. Kita harus taat kepada suami kita. Tetapi kita tidak boleh membiarkan kebodohan seorang suami seperti Nabal yang akan membuat rumah tangga jadi porak-poranda. Saudara-saudara, Abigail telah melakukan apa yang dipandang baik dan bijak. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyatakan kebenaran dan berdiri di pihak yang benar, diperlukan keberanian untuk menentukan sikap. Berani berdiri dan berpihak pada kebenaran. Walaupun itu bukan keluarga kita. Haleluya. Dan Abigail juga bisa meredam kemarahan. Ya, kebijaksanaan Abigail telah meredam kemarahan Daud, menyelesaikan kebodohan Nabal, dan Abigail telah menjadi pendamping dan pembawa damai bagi keluarganya. Saudara-saudara, setiap kita membutuhkan kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan. Banyak orang yang stres bukan karena besarnya masalah yang mereka hadapi, tetapi karena tidak memiliki kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan, sehingga tidak bisa membuat keputusan yang tepat. Kita membutuhkan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan itu akan memiliki hubungan yang baik, membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Kebijaksanaan itu akan mengatasi tekanan-tekanan hidup kita. Saudara-saudara, tekanan hidup bukan musuh yang menakutkan, tetapi kesempatan untuk kita untuk bisa lebih maju lagi. Supaya kita bisa terus bertumbuh sampai kita dapat melihat anugerah Allah yang luar biasa. Dan kita membutuhkan kebijaksanaan untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Kadang-kadang jalan Tuhan itu sulit. Kadang jalan Tuhan tidak bisa dimengerti. Tapi itu harus kita lalui supaya kita terhindar dari segala kebodohan-kebodohan hidup. Saudara-saudara, situasi negara kita Indonesia menghadapi pemilu beberapa hari ke depan juga memerlukan Abigail yang bijaksana. Kita sebagai para pengikut Tuhan Yesus, kita harus bisa menjadi Abigail yang bijaksana. Yang bisa meredam suara-suara yang membuat kekacauan pikiran dan hati kita. Sehingga kita bisa menentukan pilihan kita dengan tepat. Sebagai pengikut Yesus yang bertanggung jawab, gak boleh golput. Ada orang yang mengatakan, aku gak nyoblos, mau diam-diam saja di rumah. Jangan. Itu akan merugikan diri kita sendiri, merugikan pemerintah, merugikan negara dan bangsa. Jadi tidak ada yang boleh golput. Gunakan hak suara kita sebagai rakyat Indonesia dengan baik dan bertanggung jawab. Saudara-saudara, Tuhan memberi kita 2 mata. Tuhan memberi kita 2 telinga. Tuhan hanya memberi kita 1 mulut. 2 mata, 2 telinga untuk mendengar, mengamati. 1 mulut untuk menentukan mana yang akan kita pilih. Ya, saudara-saudara, yang kita inginkan dan doakan adalah seorang pemimpin yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik bagi negara dan bangsa Indonesia untuk hari-hari ke depan. Karena itu belajar seperti Abigail. Saat harus memilih di acara pemilu yang akan datang, dengar laporan yang sudah saudara dengar dengan bijaksana. Jangan emosi. Ya, pikirkan dengan baik. Berpikir dengan jernih. Hindari tindakan yang salah. Jangan ikut-ikutan orang lain. Ayo nyerang ini, nyerang itu. Tinggalkan itu semuanya. Coblos pilihan yang sudah kita doakan dengan teliti. Pemimpin, kita mengharapkan pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan yang tidak boleh dilupakan dan harus diingat adalah kita adalah pengikut Tuhan Yesus di GCC Purwokerto dan Jakarta yang saling memperhatikan, saling mengasihi, terus menjaga dan memelihara persatuan. Mungkin pilihan kita bisa beda, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan di GCC Purwokerto dan Jakarta.
Karena kita semua adalah pengikut Yesus yang gahar dan ramah. Saudara-saudara, jangan sampai gara-gara pilihan capres yang berbeda, lalu persahabatan dan persekutuan kita bubar. Itu tidak boleh terjadi. Ya, selamat mempersiapkan diri menjadi peserta pemilu bangsa Indonesia yang bijaksana dan bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Sementara para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana
Kami sangat berbahagia Tuhan, karena pagi hari ini kami bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah. Firman Tuhan mengingatkan kami semua untuk menjadi orang-orang yang bijak seperti Abigail. Walaupun kami harus hidup di antara orang-orang yang tidak sefaham dengan kami. Jadikan kami sebagai Abigail yang bijak. Yang dapat menentukan sikap yang benar. Yang mendatangkan perlindungan bagi seisi rumah tangganya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan kami mohon. Tuhan menguduskan hidup kami sehingga kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu dapat saling memperhatikan, saling menghargai, sehingga kami tidak perlu mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabal, dibenci dan tidak disukai oleh sesama. Tuhan telah menunjukkan contoh yang baik bagi kami. Melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami sangat besar. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang memiliki sifat yang kurang menyenangkan, kami berdoa agar Tuhan sendiri yang mengubah hidup mereka. Agar mereka pun bisa memiliki hidup yang baik. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang menyenangkan sesama dan terutama menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa dan bersatu hati untuk pemilu yang akan berlangsung tanggal 14 Februari mendatang. Berikan kami semua hati yang bersih. Berikan kami hati yang penuh dengan damai. Dan juga semua aparat pemerintahan diberikan hati yang bersih, hati yang mencintai damai. Sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik, aman, dan dijauhkan dari segala kecurangan-kecurangan. Tuhan akan selalu menguasai hati dan pikiran semua aparat pemerintah di seluruh Indonesia. Dengan hati dan pikiran yang kudus, yang baik. Sehingga tidak ada hal yang buruk terjadi di dalam negara dan bangsa kami ini. Kami mendoakan agar negara dan bangsa kami Indonesia selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dan selalu bersatu di dalam kebenaran. Berikan keamanan dan kedamaian bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan juga sudah memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan juga memberkati semua persembahan, persepuluhan yang kami berikan untuk menunjang operasional gereja ini. Tuhan memberkati kembali rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat dari Allah Bapa,
Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Lois untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Meiman, sampai jumpa di online experience kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.